Perkenalkan, saya Tabita Kristina Kanasyagian dan di kesempatan kali ini saya ingin memberikan opini tentang sistem edukasi yang perlu untuk beradaptasi di tengah kondisi pandemi. Saat ini kita semua tahu bahwa sistem pembelajaran yang kita lakukan adalah sistem pembelajaran online, di mana kita tidak bisa untuk bertemu atau bertatap muka, tapi kita melakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Kita juga tahu bahwa saat ini sistem pembelajaran kita memiliki banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Tantangan utamanya adalah akses dan budaya. Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, dan juga seperti yang kita ketahui, masih banyak siswa yang tidak bisa mendapat akses internet. Hal ini bisa karena faktor ekonomi atau juga karena daerah tempat tinggal mereka yang akses internetnya terbatas. Apalagi di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain itu, kita juga menemukan bahwa ada faktor budaya, di mana siswa ataupun pelajar dan juga guru masih banyak yang belum bisa beradaptasi dengan sistem teknologi yang saat ini sedang berkembang di revolusi industri 4.0. Kita semua tahu bahwa pembelajaran jarak jauh ini mengharuskan kita untuk secepat mungkin menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dan sistem pembelajaran ini bukan sekedar memindahkan sistem pembelajaran dari yang biasanya di ruang belajar menjadi ke dunia virtual, tetapi lebih dari itu. Dalam menjalankan sistem pembelajaran online ini, antara siswa dan guru harus saling aktif dan memberikan komunikasi dua arah, sehingga pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Namun pada kenyataannya, hal ini sangat sulit untuk diwujudkan. Mungkin karena kendala komunikasi, atau juga karena kendala materi yang belum bisa memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Dan faktor-faktor lain yang tentunya sangat berpengaruh. Dan faktor lain yang perlu untuk disoroti adalah siswa yang belum mampu dan merasa segan serta malu untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga memilih untuk diam daripada memberikan respon atau tanggapan. Walaupun masih banyak hal yang ingin ditanyakan, diperbincangkan, saling bertukar gagasan, atau mengevaluasi kembali materi. Tetapi karena itu tadi, mereka memilih untuk diam. Di pembelajaran online ini, guru dituntut untuk lebih berkreasi dengan pembelajaran-pembelajaran yang diberikan dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin dapat berbentuk PPT bersuara yang berisi tentang materi, atau juga tentang video animasi edukasi sehingga siswa dapat memahami materinya dengan animasi yang membantu, atau juga dengan media pembelajaran di mana melibatkan hal-hal yang saat ini sedang trending ataupun hal-hal di kehidupan sehari-hari sehingga kegiatan pembelajaran lebih bervariasi. Siswa pun dituntut untuk lebih mandiri lagi dalam belajar, karena saat ini pembelajaran meminta siswa untuk lebih cepat beradaptasi dengan tugas dan jadwal yang terasa lebih padat. Jika mereka tidak bisa beradaptasi, tentu saja siswa bisa mengalami stres, dan ini berkaitan dengan imun tubuh. Karena apa? Imun tubuh dapat berkurang. Tidak hanya guru dan siswa, pembelajaran online juga menyangkut media, di mana media dibutuhkan untuk membantu sebagai wadah pembelajaran, di mana media ini bisa sebagai tempat adanya materi yang diberikan mungkin berupa modul-modul, atau juga adanya materi berupa kesimpulan-kesimpulan tentang hal-hal yang harus dipelajari. Dan media ini harus juga menyangkut adanya evaluasi pembelajaran, mungkin berupa ulangan, kuis online, ataupun tugas. Dan juga di dalam media ini harus ada forum diskusi atau ruang diskusi, sehingga ada interaksi antara guru dengan pelajar atau pelajar dengan pelajar. Karena seperti yang kita tahu, pembelajaran tidak dilaksanakan dengan tatap muka, sehingga bisa dikatakan interaksi itu berlangsung dengan lebih sedikit adanya interaksi antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa. Saat ini kita sudah tahu bahwa banyak sekali media pembelajaran yang dapat digunakan dan sudah terbukti mampu untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran online ini. Contohnya Coursera,
edX, Udemy, Kuiper, Ruang Guru, Microsoft Office 365, atau juga Zenius, Kelas Belajar, Ruang Belajar, dan Kelas Pintar. Dan tentu masih banyak lagi platform yang digunakan dan platform-platform yang bekerja sama dengan Kemdikbud. Selain itu, sekolah-sekolah juga sudah mulai menciptakan berbagai aplikasi web yang bisa digunakan siswa-siswinya dalam kegiatan pembelajaran. Dari pembelajaran online ini, kita semakin mengetahui bahwa siswa mempunyai kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda. Namun, kita diminta untuk lebih cepat lagi beradaptasi, karena sistem pendidikan kita akan dilaksanakan dengan blended learning. Blended learning adalah metode belajar di mana mencampurkan antara kegiatan belajar di ruang sekolah, di ruang kelas, dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Itu berarti pembelajaran offline dan online saling menyatu dan digunakan secara bersamaan. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan kerjasama antara semua pihak, baik itu pemerintah sebagai fasilitator, pendamping dan mitra masyarakat, guru dan siswa yang harus berperan aktif dan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya efektif. Orang tua pun tidak luput dari hal ini, karena orang tua bertugas untuk mendampingi anak dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga orang tua perlu untuk menumbuhkan growth mindset dan mendengarkan serta membantu anak dalam kegiatan pembelajaran, atau bisa dikatakan sebagai shadow teacher. Dan orang tua juga sebagai pemberi fasilitas bagi anak yang melakukan pembelajaran online. Selain itu, orang tua juga diharapkan mampu untuk mengembangkan karakter anak, di mana karakter yang dibutuhkan adalah karakter-karakter positif dan juga agar anak senantiasa berpikiran positif di tengah kondisi yang tidak kondusif ini. Niscaya, jika semua pihak saling bersatu, saling mendukung, pembelajaran online ini dapat dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang saat ini kita hadapi sangat memiliki banyak sekali tantangan dan terasanya sangat berat, bukan? Namun, kita tidak boleh menyerah. Antara semua pihak harus saling bekerja sama, baik itu pihak pemerintah, pihak sekolah, orang tua, siswa, dan juga masyarakat secara keseluruhan, agar sistem pembelajaran ini dapat kita laksanakan dan target yang kita tetapkan dapat tercapai. Dan tentunya kita mengharapkan hasil semaksimal mungkin dengan usaha yang kita lakukan dengan maksimal pula. Meskipun pembelajaran yang saat ini kita laksanakan bisa dikatakan tidak semaksimal ketika pembelajaran tatap muka atau pembelajaran offline yang dilaksanakan di ruang kelas. Namun, kita tidak bisa untuk terus menyerah atau untuk terus berkeluh kesah. Kita harus menghadapinya. Jadi, mari kita hadapi kondisi sulit di masa COVID-19 ini dengan senantiasa berpikiran positif dan mengusahakan segala cara untuk memberikan dan untuk mencapai hasil yang baik pula. Mari kita mempersiapkan diri untuk melihat dan menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi di kemudian hari. Sekian dari saya Tabita Siagian. Terima kasih dan sampai jumpa.